Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Panggilan Tuhan bagi kita sebagai orang-orang percaya adalah panggilan untuk hidup kudus. Saudara, panggilan ini adalah panggilan yang mulia. Bukan saja mulia, panggilan yang menyelamatkan hidup kita daripada kerusakan, bahkan kehancuran. Begitulah kebaikan Tuhan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara menyaksikan orang yang mengalami penyakit diabetes yang berat dengan luka yang ada pada anggota tubuhnya? Jikalau diperiksa oleh dokter, penampakan luar nampaknya seperti luka biasa saja. Namun setelah diperiksa, maka kita akan terkejut bahwa kerusakan bukan hanya pada bagian luar tubuh itu, tetapi sudah masuk ke dalam jaringan anggota tubuhnya sampai begitu dalam. Saudara, penyakit diabetes itu, saudara, tidak terisolir hanya pada tubuh tertentu, melainkan menyeluruh ke bagian tubuh manapun diabetes itu. Dan diabetes itu, saudara-saudara, menurunkan kualitas fungsi organ-organ tubuh kita. Saudara, tahukah saudara, begitulah cara kerja kuasa dosa di dalam diri manusia. Saudara, kuasa dosa tidak hanya terisolir pada anggota tubuh kita tertentu, melainkan telah mempolusi dan merusak seluruh aspek dalam diri seseorang. Sehingga saudara, ada kala kita melihat dari tampak luar begitu ringan, namun ketika kita meneropong ke dalam jiwa manusia, terjadi kerusakan yang amat berat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal kerusakan di dalam diri manusia berdosa? Saudara, teropong yang paling canggih adalah firman Allah, yaitu Alkitab. Ketika seseorang membaca Alkitab, firman Allah itu meneropong ke dalam hati yang terdalam, dan dia mengenal dia adalah seorang yang berdosa. Mari kita membaca Hosea pasal yang ke-7. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria, sebab mereka melakukan penipuan. Pencuri mendobrak masuk, gerombolan merampas di luar, dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka, semuanya ada di hadapan wajahku. Mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka, dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Sekaliannya mereka orang-orang berzina, bagaikan dapur perapian yang menyala terus. Ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara ia merepas adonan sampai menjadi muai oleh ragi. Pada pesta raja kita, mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Ia bersekutu dengan para pencemooh. Batin mereka seperti dapur perapian. Hati mereka menyala-nyala. Semalam-malaman murka mereka surut. Pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat. Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas. Tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepadaku. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya. Namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan tidak mencari Dia. Kendati semuanya ini, Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap aku. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Mereka berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang.
karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca daripada Hosea pasal yang ke-7 ini, kita dibukakan oleh firman Tuhan bahwa dosa itu adalah perkara yang sangat serius. Dan kerusakan dari dosa terjadi itu sifatnya meluas dan dalam. Saudara, tidak sederhana untuk menyelesaikan masalah dosa. Itulah yang diungkapkan oleh firman Tuhan hari ini bagi kita. Itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Bagaimana perilaku jahat mereka tidak pernah bisa berhenti. Bahkan terus semakin busuk dan semakin membinasakan. Tanpa ada kekuatan untuk mereka bangkit dan hidup kembali. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Keberdosaan bukan hanya tampak luar, melainkan lahir dari batin yang selalu menginginkan dan tidak pernah puas dengan kedagingan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria. Sebab mereka melakukan penipuan, pencuri mendobrak pintu, gerombol merampas di luar. Dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekalipun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka, semuanya ada di hadapan wajahku. Mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Sekaliannya mereka orang-orang berzina bagaikan dapur perapian menyala terus. Ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi. Pada pesta raja kita, mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Ia bersekutu dengan para pencemooh. Batin mereka seperti dapur perapian. Hati mereka menyala-nyala. Semalam-malaman murka mereka surut. Pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat. Saudara, bagian firman Tuhan ini sungguh-sungguh mencelikkan mata rohani kita, saudara. Saudara, ini perkataan Tuhan. Apabila aku menyembuhkan Israel, atau lebih tepat apabila aku akan menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim. Saudara, apa artinya? Saudara, artinya tidak sesederhana itu untuk menyembuhkan dosa-dosa bangsa Israel. Dosa itu bukan sekedar kelihatan di luar, tetapi sudah begitu dalam. Dan Alkitab menggambarkan seperti ini, saudara. Alkitab menggambarkan bahwa ketika orang yang membakar roti sudah mematikan api di dalam pembakarannya, tetapi panasnya masih ada. Bahkan dikatakan lebih dahsyat lagi, dikatakan batin mereka seperti dapur perapian, hati mereka menyala-nyala. Semalam-malaman murka mereka surut, tapi pagi hari menyala kembali. Saudara bisa bayangkan, saudara, dosa itu, saudara, bukan hanya tampak luar, tetapi ada begitu dalam di dalam batin seseorang yang malamnya dia mulai surut, paginya dia berkobar kembali. Saudara, pasti kita pernah mendengar bagaimana pemadam kebakaran mematikan api yang berkobar membakar sebuah rumah atau sebuah gedung. Saudara, ketika disemprotkan air, api seakan-akan sudah mati. Tetapi pemadam kebakaran dia tahu, kalau dia tinggalkan, api akan menyala kembali. Di mana di dalam tumpukan barang-barang itu ada sekam panas yang siap menyala kembali. Saudara, demikianlah dengan dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus berhati-hati dengan apa yang disebut perilaku berbuat dosa. Saudara, karena ada kalanya kelihatannya ringan, tetapi saudara, dia sudah membusuk di dalamnya. Dan saudara, dosa tidak pernah puas berbuat sekali. Dia akan terus membawa engkau terus-menerus berbuat dosa. Saudara, firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat ke-8 berkata begini. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya.
Saudara, barang siapa menabur dalam dagingnya, dia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Saudara, artinya apa? Artinya saudara, sebelum engkau binasa, maka dosa tidak akan membiarkan engkau untuk tidak berdosa. Dosa akan mengikat setiap orang sampai dosa itu membinasakan kita. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus, sesungguhnya Tuhan mengasihi kita supaya kita tidak dibinasakan oleh karena dosa-dosa kita. Yang kedua, saudara, ibadah dapat menjadi ibadah yang sifatnya kamuflase. Ketika batin seseorang masih cenderung kepada hawa nafsu kedagingan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya. Tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur. Dan mereka berontak terhadap aku. Saudara, bangsa Israel apakah tidak berseru kepada Tuhan? Saudara, mereka berseru kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, tidak ada seorang pun berseru kepadaku. Di mana salahnya? Saudara, Tuhan mengatakan bahwa di dalam seruan mereka, mereka berdusta kepada Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Apa yang mereka cari? Mereka cari adalah kepuasan diri sendiri. Mereka cari adalah kedagingan mereka. Saudara, di sini memperingatkan kepada kita bahwa kita bisa terjerat dengan ibadah yang sifatnya hanya lahiriah. Tetapi batin kita jauh daripada Tuhan. Saudara, pada zaman Tuhan Yesus, bagaimana pemimpin-pemimpin agama, mereka beribadah kepada Tuhan hanya dengan lidah bibir mereka, tapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Saudara, ketika kita beribadah kepada Tuhan tampak luar, tetapi hati kita tetap dijerat oleh keinginan hawa nafsu kita, hanya ingin memuaskan kedagingan kita. Saudara, kita sedang beribadah di dalam kamuflase. Meskipun kita beribadah kepada Tuhan, tapi di hadapan Tuhan, engkau dan saya tidak sedang beribadah kepada Dia. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, saudara, biarlah Tuhan menyelidiki hati kita, supaya kita pun tahu, apakah sungguh dari hati kita, kita mengasihi Tuhan. Apakah sungguh dari hati kita, kita tidak terikat oleh kedagingan kita, keinginan hawa nafsu kita, kesukaan kita kepada perkara-perkara yang sifatnya duniawi, yang sifatnya berdosa. Saudara, jikalau kita tidak memeriksa diri kita dengan baik-baik, saudara, kita bisa terjerat seperti bangsa Israel. Seakan-akan atau kelihatannya seperti beribadah kepada Tuhan. Seakan-akan berdoa, kelihatannya seperti berdoa. Tetapi sesungguhnya kita tidak sedang meminta kepada Tuhan. Tapi jiwa kita sedang meminta kedagingan demi kedagingan. Saudara, kita harus sangat berhati-hati. Oleh karena itu saudara, setiap hari kita harus introspeksi diri. Bagaimana caranya? Saudara, kita tidak sanggup melihat ke dalam hati kita yang terdalam. Tetapi waktu kita membaca firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua. Dia bisa masuk ke dalam hati, membedakan hal-hal yang sulit kita bedakan di dalam batin kita. Saudara, mari kita menjadi orang bijaksana. Selalu introspeksi. Supaya apa yang kita lakukan, sebagaimana apa yang di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi menyapa kami, supaya kami menyadari ya Tuhan, bahwa dosa bukan hanya menyentuh perilaku yang kelihatan, tetapi dosa sudah merusak di dalam bagian-bagian di dalam sanubari kami. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus menolong kami, firman-Mu menolong kami, darah Yesus membasuh kami, sehingga di dalam sanubari kami, batin kami disucikan oleh darah-Mu, sehingga mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar Roh Kudus memenuhi kami, sehingga yang keluar adalah buah daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.